Semoga Anda dengan penuh kesabaran walaupun panas, seperti tukang sate membakar domba. Saya mengajak kita untuk sejenak mendengarkan sebuah kisah. Menjelang perayaan malam Paskah, di sebuah meja perjamuan milik seorang Yahudi di Yerusalem, semua makanan yang untuk acara itu sudah terhidang. Di situ ada roti tanpa ragi, ada daging domba panggang yang sudah siap santap, ada buah-buahan dan juga ada minuman anggur. Kata roti, "Teman-teman, tahukah kalian siapa yang akan menyantap kita malam ini?" "Tadi saat akan disembelih, tuanku berkata kepadaku begini, 'Dombaku tersayang, relakanlah dirimu untuk menjadi santapan guru kita. Semoga dagingmu empuk, lembut untuk acara malam ini, sehingga guru pasti akan senang.'" Roti menimpali daging domba panggang yang siap disantap itu. "Guru kita? Apakah dia juga gurumu? Kamu kan domba. Manalah kamu mengerti apa yang diajarkan oleh guru itu?" "Hai roti tidak beragi, aku tahu guru yang dimaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Mamaku dulu pernah menceritakan kepadaku tentang seorang guru yang terkenal dan disebut anak domba Allah." "Apa? Guru kok disebut anak domba? Apalah itu, kamu itu mengacau saja, macam sambil minum minuman keras saja sehingga bicaramu ngelantur. Mana adalah roti minum. Mamaku bilang, dulu ada seorang lelaki yang tidak pernah mencukur rambutnya, bau, dan pakaiannya dari bulu onta, mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anggur yang dari tadi diam menyimak pembicaraan itu dengan seksama. Sementara roti tak beragi lainnya berkata, "Hai kalian, tadi ketika aku dibawa di meja ini oleh si Nyonya, ia memberitahu anaknya bahwa ada rombongan istimewa yang akan menumpang makan malam Paskah di rumahnya. Lalu anaknya berkata, 'Apakah itu Tuhan Yesus, Simon Petrus dan teman-temannya?' Nyonya ngangguk-ngangguk. Lalu anak itu melompat kegirangan. Ia senang sekali akan bertemu dengan Yesus orang Nazaret itu." Anggur berseru, "Jadi Tuhan Yesus yang akan menyantap kita di sini toh? Aku sungguh sangat girang mendengarnya." Semua makanan di meja itu bersuka cita ketika mengetahui bahwa Tuhan Yesus dan rombongannya yang akan datang dan merayakan Paskah di rumah Bapak Yahudi di Yerusalem. Dan benar, ketika hari mulai gelap, rombongan itu datang. Semua makanan yang ada di meja itu begitu terharu melihat Yesus yang begitu dikasihi oleh banyak orang dan sering didengarkan ceritanya tentang bagaimana ia berkarya. Mereka sudah tidak sabar untuk disentuh oleh tangan yang terberkati itu. Mereka mendengarkan sang guru dan Tuhan berkata, "Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan teladan kepadamu." Semua makanan itu bersuka cita karena malam itu pun mereka akan memberikan pelayanan kepada Tuhan dan para murid-murid Tuhan. Mereka ingin agar yang menyantap mereka puas. Roti tanpa ragi bergetar ketika tangan Tuhan Yesus menyentuhnya. Ia pikir ia akan segera digigit dan dikunyah. Ketika tangan Tuhan sudah mengangkat, ternyata salah.
Tangan yang telah menyembuhkan banyak jiwa itu mengangkatnya tinggi dan mengatakan, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku. Roti itu mengalami sesuatu terjadi dalam dirinya, dan ia tidak dapat membendung rasa sukacita yang meliputinya. Setelah itu, Tuhan mengangkat tempat anggur itu dan mengatakan, inilah darahku. Anggur tidak pernah menduga bahwa anak domba Allah yang dikatakan penyelamat manusia itu menyebutnya sebagai darahnya. Semua makanan itu telah disentuh oleh kuasa surga, sehingga mereka bukan lagi makanan biasa, tetapi menjadi tanda abadi tentang guru sejati yang dari zaman ke zaman terus diulang dan dirayakan oleh umat manusia sampai ke ujung dunia. Dan hampir 2000 tahun kemudian, tepatnya malam ini, terjadi juga di sini hal yang sama di gereja Santo Gregorius Agung. Tuhan yang sama itu telah menyentuh segala tanda dan makanan agar semua menjadi putih, bersih, suci, sebersih hatinya yang melayani jiwa-jiwa yang kadangkala kurang peduli kepada dirinya sendiri. Semua yang berpakaian putih, entah kotak-kotak ataupun tidak berseragam putih, yang melihat peristiwa pembasuhan dan akan menyantap makanan yang telah dikuduskan, akan menjadi putih, bersih, suci, dihiasi oleh kasih Kristus yang mau melayani dan mempersembahkan hidupnya bagi mereka. Dan setelah pulang dari perayaan itu nanti, mereka akan rela mengemban perintah untuk terlibat dalam pelayanan, dan hati dibersihkan dari segala bentuk polusi, kebusukan, egoisme.